pagi saudara, ketemu lagi bersama saya Jumadi di program Sapa Jambi Kompas TV Independen Terpercaya. Dan pada pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi yaitu Bapak Profesor Bambang Irawan Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi ya. Dan pagi hari ini kita akan membahas yaitu terkait peran dunia kampus di sektor pertanian di Provinsi Jambi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, kita langsung berdialog atau berbicara dengan Bapak Dekan Fakultas Universitas Jambi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Apa kabar pagi ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak, mungkin berjasa Pak peran dunia kampus di sektor pertanian ini kan cukup besar Pak ya. Di mana Provinsi Jambi memiliki luas pertanian yang cukup luas Pak ya. Nah, mungkin boleh jelasin Pak dari peran dari Fakultas Pertanian apa aja sih Pak dan kegiatannya apa aja sih Pak? Jadi kami kan sebagai lembaga pendidikan tinggi ya, jadi salah satu luaran dan kontribusi yang paling penting adalah kita mencerdaskan dan juga meningkatkan kompetensi ya anak-anak muda lulusan kita SMA kemudian menjadi sarjana fakultas dan di bidang tentu saja ilmu pertanian tentu saja seperti itu. Itu adalah output yang paling besar yang kita lakukan. Nah sampai saat ini misalnya hampir semua instansi pemerintah yang berhubungan dengan pertanian ya itu rata-rata itu alumni kita sudah banyak berperan di sana. Kemudian demikian juga di dunia usaha ya, banyak perusahaan bisa baik itu di bidang pertanian, perkebunan, kemudian hutanan dan sebagainya itu sudah banyak sekali alumni kita yang bekerja dan berkecimpung di sana. Nah selain itu kontribusi daripada Fakultas Pertanian kita juga menghasilkan maksudnya banyak publikasi, penelitian dan sebagainya yang di dalamnya itu adalah bisa kita gunakan sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas daripada pertanian yang ada di Provinsi Jambi dan juga ada di Indonesia seperti itu. Kemudian kita juga banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat, meningkatkan kompetensi masyarakat, kemudian masyarakat melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan bersama masyarakat dan juga berkontribusi atau bekerjasama dengan beberapa instansi terkait lainnya. Pak, beberapa kegiatan yang dilakukan terakhir kan ada yang di Kabupaten Kerinci juga MDKM mahasiswa berkolaborasi dengan dosen dan masyarakat di sekitar terutama para petani di Desa Jujun Pak ya. Mungkin boleh jelasin Pak itu kegiatannya apa sih Pak dan program apa sih? Jadi kita punya banyak program sebenarnya. Jadi Jujun adalah salah satu desa binaan kita yang disebut desa laboratorium terpadu. Jadi kegiatan di desa Jujun ini kita mulai di tahun 2021 ya, kemudian berlanjut sampai dengan tahun 2024 ini. Jadi dalam kegiatan ini yang kita lakukan adalah salah satunya adalah upaya kita untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lahan terutama di bidang pertanian dengan juga melibatkan mahasiswa. Jadi kita kombinasikan, jadi ada kegiatan penelitian, ada kegiatan pengabdian yang kita kombinasikan dengan kegiatan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat kegiatannya cukup banyak ya variasinya. Diantaranya misalnya adalah kita mengembangkan misalnya adalah untuk pengembangan perbaikan pengelolaan jeruk ya. Kemudian kita juga mengembangkan misalnya adalah produksi kompos. Kemudian pernah kita juga melakukan kegiatan pengembangan madu ya di sana dan juga beberapa pengolahan misalnya untuk produk ikan, kemudian produk-produk pertanian lain ya. Termasuk yang kemarin kita lakukan adalah pengembangan misalnya jamur tiram dan juga pengembangan agrowisata ya yang ada di yang kita memanfaatkan potensi ada di desa itu. Tapi itu salah satu selain mengajar plus itu salah satu upaya kita untuk melakukan penelitian dan membantu bagi petani yang ada di Provinsi Jambi khususnya di Kabupaten Kerinci sendiri Pak ya? Iya. Jadi kegiatan itu memang merupakan kombinasi ya. Jadi ada beberapa kegiatan yang bersifat memang penelitian, riset ya. Kemudian ada juga beberapa kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat. Jadi itu yang kita lakukan. Nah, tema-tema riset yang kita lakukan atau penelitian yang kita lakukan itu juga adalah tema-tema yang memang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, salah satu riset dan penelitian yang implementasinya ke petani di Desa Jujun itu boleh jadi Pak terkait salah satunya itu kan hama lalat yang menyerang kebun warga situ Pak ya. Itu sih boleh jadi kenapa sampai ke sana sih Pak melakukan apa? Jadi Desa Jujun ya secara khusus ya dan juga Kerinci sebenarnya adalah
salah satu wilayah untuk produsen jeruk ya, dan kita lihat di sana dari beberapa komunikasi dan informasi yang kita dapatkan bahwa salah satu masalah utama daripada rendahnya produksi itu adalah serangan lalat buah ya. Oleh karena itu kemarin teman-teman peneliti ya dari hama dan penyakit itu mendorong atau memanfaatkan kegiatan itu ya untuk bagaimana kita mendidik dan juga mengedukasi masyarakat, termasuk kita melakukan penelitian bagaimana kita mengedukasi masyarakat mengendalikan lalat buah itu dengan cara yang lebih terintegrasi ya, tidak hanya satu metode tapi beberapa metode kita komunikasikan sedemikian rupa supaya pengendalian daripada lalat buah itu lebih berdampak besar dan juga berkelanjutan bagi masyarakat. Jadi misalnya kita kemarin guna, dan ini juga kita harapkan adalah pengendalian yang ramah lingkungan. Jadi kita mengurangi tidak terlalu banyak menggunakan pestisida, tapi menggunakan misalnya kita kemarin menggunakan feromon misalnya untuk mengattract ya, untuk memerangkap daripada lalat buah dewasa. Kemudian kita juga menggunakan cara manual, misalnya kita bungkus dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu yang kita lakukan. Berarti kalau untuk petani untuk butuhkan alat itu gimana Pak? Apakah bisa beli sendiri? Terus biayanya Itu gimana? hampir semua di toko-toko pertanian di wilayah di saya yakin di Kerinci juga ada, jadi banyak feromon dan itu bisa dibeli ya, sangat cukup mudah ya. Jadi kita cukup beli kertas, kemudian nanti yang menggunakan lem ya dulu, kemudian nanti kita kasih feromonnya dan nanti akan tertangkap seperti itu. Dan kita juga bisa menggunakan botol-botol ya secara sederhana, kemudian nanti si lalat akan terperangkap di dalamnya seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelasin itu hama lalat itu sejak kapan dan seberapa parah sih Pak, atau dampak bagi kebun jeruk itu sih Pak? Itu kalau kita lihat kalau lalat buah itu kan sudah termasuk hamanya, sudah hampir tidak hanya di jeruk, sebenarnya di beberapa tanaman juga itu bisa kita temukan, tanaman buah terutama ya. Nah itu kalau terjadi masif itu memang bisa mengurangi sangat signifikan ya produksi daripada jeruk itu sendiri. Ya seperti pengakuan masyarakat desa misalnya, ya mereka menyatakan bahwa salah satu yang menjadi hama utama di pengembangan jeruk mereka adalah lalat buah. Berarti faktor utama hama paling besar berarti lalat buah itu di khususnya di kebun jeruk yang di desa di dunia itu Pak ya? Itu biasanya menyerangnya gimana Pak? Apakah saat berbunga, apakah sudah berbuah, atau gimana lalat bisa menyerang jeruk ini Pak? Jadi beberapa itu lalat itu kan ada beberapa tipe ya. Ada lalat memang dia menyerang, dia meletakkan telurnya ketika dia berada di bunga, dan juga ada beberapa yang dia menyerang pada saat dia berbuah. Buah dia sudah mulai muncul, kemudian nanti menyerang di bagian buah muda seperti itu. Berarti sampai saat ini upaya apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh Fakultas Pertanian yang sudah dilakukan kemarin, boleh jelasin Pak? Terus dapat informasi kan dengan kegiatan itu hama-hama lalat di situ juga berkurang, kan hasil buah petani juga sudah mulai bagus ya? Ya kita harapkan demikian ya. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan itu kita harapkan, ini kan memang kegiatan kita kan ini memang dampaknya kita harapkan jangka panjang ya. Maka kita harapkan nanti misalnya ini kegiatan kita ini kan kita laksanakan, kemudian harapan kita petani juga tetap melaksanakannya, menerapkannya, dan juga kita harapkan juga nanti dinas instansi terkait yang berada di daerah itu juga bisa menindaklanjuti sehingga dampaknya itu bisa nanti berkelanjutan dan bisa dirasakan oleh masyarakat secara luas. Berarti implementasinya ada sinergitas antar masyarakat, dinas yang untuk berkelanjutan agar melakukan penanganan hama ini secara serius. Iya, betul. Jadi karena kalau kampus kan memang kegiatannya dia temporal ya, pada waktu-waktu tertentu saja, karena kita juga ada beberapa kegiatan lain. Nah kita harapkan nanti kan kita juga bersama di sana bekerja sama dengan BUMDes ya, kemudian dengan kelompok tani, kemudian kita juga bekerja sama dengan dinas instansi terkait yang ada di Kabupaten Kerinci. Jadi kita komunikasi terus, dan kita harapkan ini memang tidak menjadi program yang dilaksanakan kemudian selesai, kemudian nanti sporadis dilaksanakan lagi dan lain sebagainya seperti itu. Pak, mungkin bisa harapan Pak dengan kegiatan ini ke depannya di dinas lain itu bisa mengikuti langkah dari kampus ini sendiri Pak? Ya harapan kita memang ke kampus dan pemerintah daerah ya dengan masyarakat itu bisa bersinergi sedemikian rupa ya, karena kita kan punya sumber daya, sebenarnya sumber daya manusia kita cukup banyak ya. Jadi di Fakultas Pertanian itu kita punya 10 program studi ya. Nah salah satunya misalnya agroekoteknologi, dan di dalamnya itu adalah salah satu fokusnya adalah untuk hama dan penyakit tanaman. Jadi maksud saya adalah
bahwa sinergi tadi antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi ya dengan masyarakat tuh harusnya memang kita bangun dan kita sinergikan dengan lebih baik. Dan selain kegiatan-kegiatan pemasmian hama lalat dan untuk meningkatkan produktivitas jeruk itu sendiri sih, apalagi Pak kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa dengan program MBKM di desa Jujun? Jadi kalau saya katakan bahwa kita melakukan kegiatan di desa Jujun itu kan mulai dari tahun 2021 ya, dan Jujun itu bukan satu-satunya desa binaan kita juga punya desa binaan desa Ibru ya, itu di Kabupaten Muara Jambi, itu juga kita lakukan cukup banyak dengan fokusnya adalah salah satu adalah kita memproduksi kompos bersama masyarakat. Kemudian yang di desa Ibru, kalau di desa Jujun itu sendiri yang tahun 2024 ini setidaknya ada sekitar 5 sampai 6 kegiatan yang kita lakukan ya. Tadi pengendalian lalat buah ya tadi yang kita lakukan untuk upaya pengendalian berkelanjutan. Kemudian kita juga mengembangkan agrowisata ya, untuk jeruk juga basisnya karena memang kita dari awal tagline kita untuk Jujun itu kita harapkan memang adalah jeruk menjadi komoditas andalan, dan itu salah satu kegiatannya adalah kita mendorong bahwa jeruk itu dikelola sedemikian rupa dan itu akan menjadi pusat agrowisata masyarakat. Nah, kita juga pernah mengembangkan nama Smart Farming, jadi kita menggunakan teknologi IoT, Internet of Things, jadi kita menggunakan teknologi itu sehingga nanti proses pemeliharaan, pemupukan, kemudian penyiraman tanaman itu bisa dilaksanakan dengan cara yang mudah dengan menggunakan aplikasi ya, kemudian kita menggunakan gadget atau HP kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, kegiatan lain yang kita lakukan di desa Jujun itu adalah salah satunya adalah pengembangan budidaya jamur tiram ya. Jadi karena ini kan Presiden Pak Prabowo ya periode 2024-2028 ini kan fokusnya adalah salah satunya adalah ketahanan pangan. Maka kita juga ingin mendorong bahwa potensi-potensi lokal yang bisa dilaksanakan budidaya secara sederhana, salah satunya adalah jamur tiram itu juga akan kita dorong. Dan kita harapkan nanti masyarakat bisa mengembangkan itu. Jadi nanti kita harapkan dengan jamur tiram ini bisa dibudidayakan masyarakat, ini bisa menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan juga meningkatkan gizi yang dikonsumsi oleh keluarga, sehingga nanti kita harapkan nanti ketersediaan gizi baik, sehingga nanti kita harapkan kualitas sumber daya manusia juga meningkat. Nah, selain itu kita juga melihat bahwa salah satu potensi desa Jujun, karena desa Jujun kan berada di kecamatan sekeliling danau ya. Jadi Danau Kerinci adalah salah satu danau yang cukup besar dan juga produksi ikan juga cukup banyak. Maka kita mendorong juga masyarakat terutama ibu-ibu ya PKK untuk mengolah ya. Jadi ikan itu menjadi tepe. Tepe itu kan makanan tradisional Jambi ya. Hampir di setiap misalnya kita ada kegiatan gitu dan lain sebagainya, pernikahan, resepsi itu hampir selalu ada tepe. Jadi kita poinnya adalah kita ingin membantu masyarakat bagaimana kita bisa mengolah ikan tidak segar menjadi bahan olahan. Kemudian kita juga ingin mengembangkan atau mempertahankan tradisi atau pangan lokal masyarakat, dan juga kita harapkan nanti juga akan meningkatkan pendapatan harapannya dan juga meningkatkan kualitas gizi masyarakat yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Jadi menurut saya inline lah dengan kebijakan pemerintah pusat. Pak, mungkin perbincangan kita juga cukup menarik Pak, namun kita tahan dulu Pak, akan kita lanjutkan di segmen berikutnya. Dan setelah kita berbincang dengan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Jambi, dan kita lanjutkan setelah jeda.